Bab 552. Asal-usul pusaran pusat energi. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, menekan kejutan di hatinya, dan berjalan masuk. Di balik pintu, seorang orang tua berambut putih, mengenakan jubah biru dan putih serta kemoceng dao, sedang menatapnya sambil tersenyum. Warrior yang menemukan bahwa tubuh orang tua itu adalah ilusi. Apakah ini jiwa dari seorang master tertentu lagi? Warrior yang penuh dengan keraguan. Orang tua berambut putih memandang warrior yang lalu tersenyum dan berkata, hal-hal di dunia ini benar-benar menakjubkan. Pagoda Hongmeng ini ternyata bisa mengakui seseorang yang berasal dari dunia lain. Sangat menarik. Mendengar ini, warrior yang terkejut dan berkata, Senior adalah tuan dari pusaran pusat energi dan pagoda Hongmeng ini. Dulu, orang tua berambut putih tersenyum dan berkata, tapi sekarang tidak lagi, karena telah mengenalimu, jadi sekarang, kamu adalah tuannya. Tapi sayangnya, saat ini kamu terlalu lemah dan hampir tidak bisa membuka tingkat pertama ini. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kamu sudah mendapatkan energi ungu kosmik untuk membentuk kembali otot dan tubuh kamu. Sepertinya, dalam waktu dekat kamu akan dapat membuka tingkat ketiga, mendapatkan kekuatan gaib di dalam, dan kemudian menyeberang ke galaksiku berada. Tingkat pertama. Tingkat ketiga. Warrior yang terkejut. Pagoda Hongmeng ini memiliki 9 tingkat, satu tingkat mewakili satu tingkat langit. Sekarang kamu telah membuka tingkat pertama, artinya, kamu sekarang adalah penguasa dunia tingkat ini, dan dunia di tingkat ini seharusnya tidak lebih kecil dari benua pendekar hitam kalian ini. Jika kamu tertarik, kelak kamu dapat membawa orang ke dunia ini untuk berkembang. Orang tua berambut putih menjelaskan sambil tersenyum. Warrior yang menghela napas, dunia di pagoda ini tidak lebih kecil dari benua pendekar hitam. Dirinya adalah penguasa dunia ini. Apakah dia sedang bermimpi? Melihat warrior yang terkejut, orang tua berambut putih tersenyum dan berkata, duniamu relatif terbelakang dibandingkan dengan dunia lain. Segala jenis kekuatan gaib akan terlihat luar biasa di tempatmu, itu sangat normal. Namun, kamu akan segera bisa beradaptasi, karena kamu yang memiliki pagoda Hongmeng, akan melihat lebih banyak hal yang menurut pendapatmu, sangat luar biasa, di masa depan. Setelah beberapa lama, warrior yang menekan kejutan di hatinya dan berkata, Senior, kamu mengatakan bahwa satu tingkat pagoda ini adalah satu tingkat langit, artinya, ada 9 tingkat langit di pagoda ini. Orang tua berambut putih mengangguk, dan berkata, satu tingkat adalah satu tingkat langit, energi spiritualnya semakin banyak di setiap tingkat. Kira-kira begini, jika butuh waktu 1000 tahun untuk berkultivasi hingga mencapai pendekar suci di tempat kalian dalam satu tingkat langit, tetapi di 2 tingkat langit, mungkin hanya butuh 900 tahun. Di 9 tingkat langit, jika yang kualifikasinya lebih baik, mungkin tidak akan perlu lebih dari 100 tahun. Warrior yang menghela napas lagi. Pagoda Hongmeng ini terlalu menakutkan. Dibandingkan dengan pagoda ini, entah itu pedang raja manusia, atau senjata dao alam bawaan, semuanya hanyalah sampah di antara sampah. Warrior yang berkata, Senior, Junior tidak mengerti. Baik kamu maupun pagoda ini bukanlah orang dan benda di duniaku, mengapa bisa muncul di sini? Dan mengapa pagoda kecil ini bisa memilih aku? Orang tua berambut putih berkata, karena sebuah kejadian tak terduga, waktu itu gadis kecil itu datang untuk mencuri pil milikku, kebetulan dia menemukan pagoda ini dan langsung membawanya pergi. Tentu saja, itu terutama juga karena pagoda ini ingin keluar, jadi keduanya langsung berhasil.
Hanya saja ketika penjelajahan melalui dunia, dua bocah kecil ini tidak mengendalikan kekuatan mereka dengan baik, dan akhirnya tenggelam ke dalam sebuah lubang hitam super, kemudian datang ke sini. Ternyata gadis kecil itu pelakunya. Warrior yang merasa sedikit lucu. Orang tua berambut putih berkata lagi, "Adapun kenapa mereka memilihmu, hehe, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan, karena kamu memiliki darah keturunan kaisar Yan di tubuh kamu. Aku juga sangat penasaran, bagaimana mungkin ada keturunan kaisar Yan di luar alam semesta yang tak terhitung jumlahnya ini. Sayang sekali, saat ini aku hanyalah memproyeksikan pemikiranku di sini, tidak dapat memasuki sungai panjang sejarah untuk menyelidikinya. Aku memiliki darah keturunan kaisar Yan." Warrior yang menjadi semakin bingung ketika mendengarnya. Orang tua berambut putih tersenyum dan berkata, "Tahukah kamu mengapa kamu ditolak oleh duniamu? Karena kamu mungkin bukan orang di dunia ini. Dulu kamu terlalu lemah untuk dideteksi, sekarang, kekuatanmu telah mencapai tingkat tertentu, dunia ini mulai menyadarinya. Jadi tentu saja tidak mungkin baginya untuk mentolerir kamu, karena kamu adalah seorang penyerbu, orang luar di dunia ini." Jadi begitu. Warrior yang sedikit mengerti. Awalnya, dia berpikir bahwa dunia ini tidak dapat mentolerir dirinya sendiri karena Julian Luo. Dia tidak menyangka bahwa dia mungkin bukan orang di dunia ini, sehingga dunia ini ingin menghadapi dirinya. Hanya saja, ternyata dirinya benar-benar bukan orang di dunia ini, tetapi orang dari dunia yang sama dengan gadis kecil dan lelaki tua di depan ini. Bagaimana dengan ibu dan adiknya? Warrior yang sedikit bingung. Pada saat ini, orang tua berambut putih berkata lagi, "Di pagoda Hongmeng, setiap tingkat mengandung beberapa hal yang aku simpan di awal. Tingkat pertama adalah energi ungu kosmik paling otentik yang aku simpan. Energi ungu kosmik bukanlah jenis napas ungu di tubuh kamu sekarang. Sebagai perbandingan, aku butuh ribuan tahun untuk mengekstrak dan memperbaikinya. Awalnya dimaksudkan untuk membuat pil, tapi aku tidak menyangka kamu yang beruntung. Sekarang tubuh fisik kamu telah mencapai alam keabadian, bahkan jika jiwamu hancur, tubuh fisikmu masih bisa hidup selamanya." Warrior yang menyentuh hidungnya dan merasa sedikit tidak enak hati, benda yang dibutuhkan waktu ribuan tahun untuk membuatnya, tetapi sekarang dia malah menelannya, benar-benar tidak enak hati. Namun, saat ini hatinya sudah senang bukan kepalang. Orang tua berambut putih melanjutkan, "Di tingkat kedua, aku menyimpan beberapa pil dan barang dewa. Benda-benda itu akan sangat berguna untukmu, tetapi dengan kekuatan kamu saat ini, kamu sama sekali tidak dapat membuka tingkat kedua, kecuali kamu dapat mencapai alam kaisar yang ada di duniamu ini. Mungkin saja pada saat itu ada kemungkinan. Di tingkat ketiga, ada beberapa kekuatan gaib Taoisme, tetapi kamu mungkin tidak dapat memperolehnya dalam waktu singkat. Kalau begitu tingkat keempat, tingkat kelima, tingkat kesembilan." Warrior yang bertanya. Orang tua berambut putih tersenyum dan berkata, "Bocah kecil yang serakah, jangan terlalu sombong. Ketika kemampuan kamu sudah tercapai di masa depan, kamu secara alami akan tahu apa yang ada di dalamnya. Sekarang, ingat baik-baik apa yang akan aku katakan selanjutnya. Pertama, kamu harus menjadi lebih kuat sesegera mungkin dan membuka tingkat kedua. Dapatkan pil dan barang dewa di dalamnya, karena dunia kamu ini sudah diambang kehancuran. Kamu harus memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Kedua, lindungi gadis ketujuh baik-baik. Setelah kamu membuka tingkat ketiga dan mempelajari kekuatan gaib di dalamnya, bawa dia pulang dengan selamat, seharusnya dikatakan kamu pulang bersamanya. Dengan kekuatan senior, tidak bisakah membawanya pergi?" Warrior yang bertanya.
Orang tua berambut putih menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Sekarang yang berdiri di depanmu, itu hanya pikiranku." Untuk menemukan gadis itu, alam semesta dan dunia yang tak terhitung jumlahnya memiliki pikiranku. Jika pikiranku ini bisa kembali dengan selamat ke duniaku, maka aku tentu saja dapat melintasi galaksi untuk membawanya pergi. Tetapi bagaimana jika aku tidak dapat kembali ke duniaku dengan selamat? Melintasi galaksi yang luas tidak hanya membutuhkan waktu lama, tetapi juga penuh dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, aku hanya bisa menyerahkan gadis itu padamu. Apa kamu mengerti? Warrior yang mengangguk dan berkata, "Junior mendapatkan begitu banyak manfaat dari senior, sudah seharusnya untuk membantu senior." "Senior tenang saja, junior akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat, dan berusaha untuk membuka tingkat ketiga sesegera mungkin, kemudian membawanya kembali." Orang tua berambut putih tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Aku hanya secercah pikiran. Aku tidak dapat membawa apapun dan tidak dapat memberi kamu harta apapun. Namun, aku masih dapat membantu kamu sedikit dalam aspek lain. Aku lihat kamu seorang pemegang pedang, dan bakat ilmu pedangmu juga masih lumayan. Jika demikian, maka aku akan membantu kamu agar ilmu pedangmu bisa meningkat satu level." Ketika kata-kata itu jatuh, tubuh orang tua berambut putih memancarkan sangkar tekanan yang menakutkan ke arah warrior yang, tekanan ini hampir sekuat tekanan sebelumnya, tetapi karena tubuh fisik warrior yang saat ini jauh dari sebelumnya, jadi, dia bertahan dari tekanan ini, tapi dia masih merasa tidak nyaman. "Kerahkan jiwa pedangmu," kata orang tua berambut putih. Mendengar itu, warrior yang dengan cepat mengerahkan jiwa pedang untuk melawan tekanan ini, namun jiwa pedang tidak mengurangi tekanan pada tubuhnya, sebaliknya dia merasa bahwa tekanan pada tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Perlahan-lahan, keringat dingin terus-menerus keluar dari dahi warrior yang, dan setelah puluhan napas, seluruh tubuh warrior yang disusupi oleh keringat dingin. Warrior yang merasa jiwa pedangnya sedang berubah, ya, di bawah tekanan ini, dia jelas merasa bahwa jiwa pedangnya terus berubah. Penemuan ini membuat warrior yang senang, dia tahu bahwa lelaki tua di hadapannya mungkin akan membuat jiwa pedangnya naik satu tingkat, sehingga dia bisa mencapai kesempurnaan jiwa pedang yang agung. Memikirkan hal itu, warrior yang dengan gila-gilaan mengerahkan jiwa pedang untuk melawan tekanan itu. Entah lewat berapa lama, tekanan pada warrior yang mulai menghilang. Boom! Ada pedang kecil seukuran jari yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari dalam tubuh warrior yang, pedang-pedang ini seperti asli, tetapi juga seperti ilusi dan nyata, membuat orang bingung. Ada semakin banyak pedang kecil, dan pada akhirnya, dengan warrior yang sebagai pusatnya, dalam radius ratusan meter semuanya adalah pedang tipis kecil, bahkan semakin lama semakin banyak pedang kecil. Jiwa pedang sempurna, semua benda bisa jadi pedang. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar-binar kegirangan. Pedang-pedang kecil ini, kekuatan setiap pedang ini pasti tidak kalah dari senjata hitam tingkat langit. Kali ini dia yakin bisa membunuh master alam bangsawan tingkat kelima hanya dengan jiwa pedang. Seperti saat Irenean menggabungkan beberapa pemikiran dan hanya berkata, "Enyah," lalu tetua Yun pun terpental hingga terbang. Warrior yang dengan hormat memberi hormat kepada orang tua berambut putih dan berkata, "Terima kasih senior." Orang tua berambut putih tersenyum, lalu berkata, "Semoga kita bisa bertemu lebih cepat, sampai bertemu lagi." Setelah berbicara, orang tua berambut putih langsung menghilang. Setelah orang tua berambut putih pergi, warrior yang berdiri di sana dan terdiam beberapa saat, semua yang terjadi hari ini seperti mimpi.
keturunan Kaisar Yan. Jiwa pedang sempurna, satu tingkat mewakili satu tingkat langit. Setelah waktu yang lama, warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak lagi memikirkannya, pikirannya bergerak, dia pun keluar dari pagoda Hongmeng. Warrior yang, kamu akhirnya muncul. Saat warrior yang muncul di punggung Dewa Naga Emas, yang dilihatnya adalah wajah cemas Jessie Lu. Warrior yang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jessie Lu buru-buru berkata, jangan jelaskan lagi, tidak ada waktu sekarang, cepat, mari kita kembali ke wilayah selatan, ayahku mengirimi aku jimat transmisi suara, Partai Yuan, Sekte Hantu, Istana Bunga, dan Sekte Hao Yue bergabung dan tiba-tiba melancarkan serangan ke Sekte Pedang. Saat ini, Sekte Pedang mungkin hampir tidak bisa menahannya lagi. Mendengar ini, seketika juga sentuhan kebengisan muncul di wajah warrior yang bersambung.